Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Untuk hari ini kita belajar yang namanya Stock Analysis and Valuation. Untuk materi pertama, kita akan belajar yang namanya Fundamental Analysis. Oke, dalam Fundamental Analysis, bahasanya untuk hari ini kita terbagi dari berbagai part. Yang pertama adalah tentang definisi, yang kedua tentang namanya three step of thought dan fundamental, terus yang ketiga kita belajar tentang namanya macroeconomics, keempat kita belajar tentang namanya industry analysis, yang kelima adalah company analysis. Oke, dari sisi definisi ini kita belajar tentang definitions. Di situ dijelaskan bahwa fundamental analysis involve examining the economic and financials and other qualitative and quantitative factors related to security in order to determine its intrinsic value. Jadi pada dasarnya pengertiannya adalah fundamental analysis itu terdiri dari penjelasan tentang ekonomik, finansial, dan beberapa faktor baik itu kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan untuk menentukan yang namanya intrinsic value pada suatu lembar saham atau saham. Kemudian, it's attempt to study everything that can affect the security value, including macroeconomic factor like the overall economics and industry conditions and individually specific factor like the financial condition and management of company. Jadi memang dalam studi fundamental ini terdiri dari sisi yang besar. Yang pertama adalah kita lihat dari sisi yang besar, paling besar adalah macroeconomic factor. Hingga sisi yang paling kecil atau paling narrow, paling sempit itu adalah dari sisi financial condition dan management companies. Fundamental analysis, which is also known as quantitative analysis, involve delving into a company financial statement such as profit and loss account and balance sheet. Jadi dalam fundamental analysis sendiri terdapat kuantitatif analisis atau analisis kuantitatif yang di situ untuk melihat dari sisi financial statement, baik dari profit and loss. Profit and loss itu berarti laba rugi ya, dan balance sheet atau neracanya. Jadi dia sifatnya bisa kuantitatif dan juga bisa kualitatif. Oke, penjelasan lebih lanjut. Ini ada kuantitatif dan kualitatif. Quantitative capable be measured or expressed in numerical terms. Qualitative relate or to or based on the quality or character of something, as often opposed to its size or quantity. Jadi memang kalau kuantitatif teman-teman juga sama-sama tahu dia dilihat dari sisi yang sifatnya numerik atau angka. Sedangkan kualitatif itu berdasarkan dari suatu karakter atau quality dari sesuatu, atau bisa dilihat dari, kalau dari saham dilihat dari sisi bagaimana saham itu bisa mempunyai image yang baik. Ya, jadi contohnya seperti itu. Quantitative fundamental are numerics, measure by characteristics about a business. It's easy to see how the biggest source of quantitative data is the financial statement. You can measure revenue, profit, asset, and more with great precision. Jadi kalau dalam kuantitatif, kalian lebih mudah untuk melihatnya karena sifatnya adalah numerik dan kalian bisa dapat mengukurnya dengan mudah atau menghitungnya dengan mudah. Karena semua quantitative data itu tersedia dalam financial statement. Jadi kalian bisa menghitung namanya revenue, bisa melihat berapa profitnya, berapa aset perusahaannya, dan berapa informasi yang ada di dalamnya. Sedangkan, turning to the qualitative fundamentals, they are less tangible factors surrounding a business, things such as the quality of the company, board members, and key executive. It's a brand name recognitions, patent, or proprietary technology. Jadi kalau dilihat dari sisi kualitatifnya, itu melihat dari sisi yang lebih tangible, intangible, lebih tidak tangible. Kalau tangible kan terlihat ya, dia sifatnya lebih intangible. Jadi di situ ada bagaimana kualitas dari board manajernya atau para pimpinannya, seperti apakah kinerja mereka, profilnya seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Dan
brand name recognition itu juga penting karena terkadang kalau dalam suatu saham itu punya namanya brand leading atau leading brand. Jadi itu harus dipunyai oleh suatu perusahaan karena perusahaan itu biasanya namanya nggak dikenal, tapi brandnya yang lebih terkenal. Contohnya mungkin kalau ICBP teman-teman tahu Indofood, teman-teman pasti tahunya adalah Indomie salah satunya. Nah, itu adalah salah satu contoh mempunyai brand name sehingga orang itu pasti tahu oh ini yang punya Indomie. Indomie penjualannya bagus, berarti perusahaannya juga bagus dong growth-nya. Contoh seperti itu. Dan di situ ada namanya paten dan teknologi. Jadi sebagian banyak paten dari suatu perusahaan, dia sebagai market leader, dia sebagai inovator di situ, terus dia punya teknologi yang memang terbarukan, otomatis dia punya kelebihan dari sisi kualitatif dan dia punya brand image atau corporate image yang lebih baik. Nah, oke, saya lanjut. Ini dari sisi macroeconomics analisisnya. Jadi, kalau kita bicara masalah macroeconomics, ini ada quote yang cukup bagus ya dari siapa sini si Warren Buffett. Di sisi kiri, every decades or so dark clouds will fill the economic skies and they will briefly rain cold. Jadi setiap dekade itu selalu ada mendung ya di dalam ekonomi, tetapi selalu mereka itu mempunyai peluang untuk yang namanya rain gold atau bisa menghasilkan yang namanya emas atau uang atau profit yang banyak. Jadi meskipun dalam kondisi apapun, dalam kondisi krisis itu tetap menjanjikan yang adanya namanya keuntungan. Tinggal kita melihat dari sisi mana kita bisa mengambilnya. Terus macroeconomic analysis itu adalah is the study of the behaviors of the economy as a whole. The macroeconomics is very complicated and there are many factors that influence it. These factors are analyzed with various economic indicator that tell us about overall health of economics. Jadi makroekonomik itu adalah suatu pembelajaran atau suatu studi yang melihat behavior of economy atau perilaku ekonomi secara keseluruhan. Jadi sifatnya sangat-sangat besar, sangat-sangat prudent dan sangat-sangat complicated dan di situ otomatis banyak ekonomi indikator yang kita harus pelajari dan harus kita dalamnya. Terus kedua adalah customer want to know how easy it will be to find works, how much it will cost to buy goods or services in market. Jadi customer itu juga harus tahu merefleksikan bagaimana seberapa sih itu terjadi atau macroeconomics itu impact langsung terhadap goods and services di market atau di pasar. Terus use macroeconomic analysis to determine whether expanding production will be welcomed by the market. Jadi bisnis itu menggunakan macroeconomic analysis untuk mendetermine atau untuk menghasilkan suatu suatu analisis terkait yang namanya expanding production atau melihat potensi-potensi pasar yang ada di market khususnya di pasar saham maupun di pasar modal sekalipun. Terus government tune the market economics when budgeting, spending, creating taxes, deciding the interest rates, and making policy decision. Jadi government itu menggunakan macroeconomic untuk menetapkan yang namanya budgeting, spending. Dia menetapkan kalau di Indonesia namanya APBN ya. Kalau di luar negeri dia punya penanggalan sendiri atau penamaan sendiri. Terus ada namanya creating taxes, dia menciptakan berapa sih pajak yang sesuai untuk yang diberlakukan di Indonesia ini atau di luar negeri. Contoh dia menetapkan yang namanya berapa sih pajak untuk PPH, pajak penghasilan itu berapa, PPN itu berapa, dan pajak-pajak lainnya, pajak pertambahan nilai lainnya. Terus tentang penetapan interest rates yang terkait yang namanya itu di kebijakan moneter, contohnya dia menetapkan namanya SBI, suku bunga Bank Indonesia, untuk mengetahui berapa banyak sih berapa suku bunga Indonesia untuk pantas sehingga pertumbuhan kredit akan tumbuh. Making the policy decision dan policy-policy lainnya yang akan bisa dicapai di situ. Oke, kita coba
mengambil salah satu beberapa faktor atau beberapa indikator yang bisa dilihat. Pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP. Di mana GDP itu kalau teman-teman dalam rumusnya itu kan ada yang namanya consumptions, ada government expenditure, di situ ada investment dan ada ekspor dan impor. Jadi GDP itu adalah representasi bagaimana suatu negara itu sehat atau tidak. Terus unemployment, nah ini adalah sesuatu yang juga harus diukur. Terkadang orang suatu negara punya GDP yang baik, tapi unemployment rate-nya tinggi. Nah, itu membuktikan bahwa serapan terhadap tenaga kerja itu kecil atau pemerintah dalam suatu negara tersebut terlalu banyak memperbanyak industri yang sifat padat modal bukan padat karya. Ini jadi permasalahan juga. Terus inflasi ini jelas juga harus jadi salah satu indikator yang bisa dilihat karena dengan ada inflasi otomatis namanya indeks harga saham maupun itu kan dalam hal yang kecil ya, tapi dia mempengaruhi juga tentang yang namanya SBI atau suku bunga Bank Indonesia. Ketika ada inflasi, otomatis daya beli masyarakat akan semakin turun. Nah, itu harus faktor-faktor ekonomi lainnya harus didorong untuk menekan yang namanya inflasi dan membatasi laju inflasi tersebut. Terus ada namanya fiskal dan moneter. Kalau dari sisi fiskal, teman-teman pasti tahu bahwa yang ngatur adalah adalah Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan itu menetapkan yang namanya PBN atau budgeting, dia menetapkan yang namanya tax, dan dia menetapkan juga penambahan modal, contoh utang luar negeri dan lain-lain itu termasuk di kebijakan fiskal. Sedangkan yang kedua ada kebijakan moneter, itu tentang uang beredar, tentang SBI, dan tentang kebijakan mikroprudensial lainnya. Jadi penetapan transaksi, kemudahan pembayaran, dan lain-lain itu dimasukkan dalam kebijakan moneter. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada namanya circulation in macroeconomics. Ini salah satu contoh atau salah satu overview yang sangat jelas ya. Jadi teman-teman bisa lihat secara keseluruhan macroeconomics itu bentuknya seperti apa. Jadi ini adalah flow-nya. Jadi workforce, household, government, corporation, financial market, foreign, dan commodity markets itu bergerak mempunyai impact masing-masing. Jadi ada istilah di situ ada TR, ada T, ada SH, ada G, ada I, ada I, ada X. Nah, itu ada di situ semua. Ada namanya saving, ada namanya tax. Kalau TR itu transfer, G itu adalah government expenditures, terus I itu adalah import, X itu adalah ekspor, I itu adalah investment. Jadi inilah siklus di mana macroeconomics itu berada. Ada namanya LS, ada namanya LD. Di situ ada labor supply dan labor demand. Seperti itu. Oke, ini di sisi kanan, teman-teman bisa lihat itu namanya BI rates, 7 days repo rate, dan inflasi year on year. Jadi di situ mencontohkan bahwa ada namanya inflasi naik turunnya dan itu akan mempengaruhi yang namanya BI rates. Jadi kalau inflasinya itu tinggi, teman-teman, otomatis BI rates itu diproyeksikan dia akan tahan dengan atas. Artinya dia akan naik. Ketika inflasinya akan turun, otomatis BI rate turun. Untuk apa? Untuk mendorong yang namanya konsumsi atau mendorong namanya kredit. KSP itu turun, otomatis orang itu akan berbondong-bondong untuk meminjam atau melakukan kredit. Dan tujuannya adalah untuk kegiatan konsumsi atau memperbanyak yang namanya kegiatan konsumsi dan produksi di situ. Jadi di situ ada kinerjanya, bisa dilihat tahun 2011 itu inflasi turun, BI rate stabil turun pada akhir tahun. Terus tahun 2012 inflasi stabil, BI rate stabil. Tahun 2013 inflasi naik, BI rate naik. Jadi itu pasti karena dorongan otomatis dengan inflasi naik, orang-orang juga BI rate cukup butuh uang yang masuk atau uang perbankan yang masuk itu juga cukup besar untuk kegiatan perbankan. Terus yang 2014 inflasi turun dan naik pada akhir tahun, BI rate stabil hingga 2016 inflasi turun dan BI rate juga turun. Ini berbanding lurus teman-teman untuk yang namanya inflasi naik dan inflasi dan BI rate.
Oke, kemudian kita masuk namanya industry analysis. Industry analysis is essential responsibility for an equity research analysis. As an equity research analysis, you need to analyze a particular industry, see its past trends, demand supply mechanisms, and future look. Kemudian di situ diartikan bahwa seorang industri analisis itu atau ketika kita menggunakan industri analisis, kita harus mengetahui itu, kita harus menganalisis yang namanya tren dari masa lalu dan demand supply sekarang dan kedepannya itu seperti apa. Industry analysis is a tools that facilitate a company understanding of its position relative to other company that produce similar production or services. Jadi kita bicara masalah industri itu harus adalah suatu alat untuk memfasilitasi company untuk mengetahui posisi relatifnya atau posisi yang mereka berada. Jadi contoh ketika kalian bicara masalah waskita karya, berarti dia masuk di industri konstruksi. Industri konstruksi lainnya apa ya? Berarti di situ ada adikarya, ada utama karya, dan karya-karya lainnya. Dan sifatnya harus sama teman-teman similar. Jadi dia sama-sama dikonstruksi, sama-sama BUMN-nya. Sehingga kalian akan tahu bagaimana sih perbedaannya dari si saham A dengan saham B. Jadi kalian harus tahu apple to apple. The industry analysis report sits like on the economic health of the company, underlining the understanding whether it will be beneficial for the stakeholder to invest in such a company. Jadi memang industri analisis itu memberikan report atau memberikan pandangan bagi kalian bagaimana kalian melihat suatu industri itu dia profitable enggak, industri itu dia posisinya lagi bagus atau enggak. Nah, itu adalah analisis terkait yang namanya industri analisis. Terus kemudian di situ ada namanya tahapannya teman-teman. Pertama adalah review available report. Jadi kalian harus mengetahui beberapa data-data terkait industrinya. Jadi kalian contohnya ingin mengetahui industri di industri tambang. Berarti teman-teman harus mengumpulkan beberapa emiten-emiten di tambang. Antam, Vale, dan Bukit Asam dan lain-lain itu adalah industri tambang. Kalian harus mengumpulkan riset ke sana. Terus yang kedua adalah approach the correct industry. Kalian harus memastikan bahwa itu berasal dari industri yang sama. Demand and supply skenario. Kalian harus mengetahui skenario ke depannya. Beritanya itu seperti apa. Jadi kalian bisa melihat dari sisi berita-berita eksternal. Bahwa contoh kebijakan pemerintah lagi melonggarkan tentang UU Minerba. Contoh undang-undang tentang Minerba. Berarti di situ ada potensi bagi perusahaan-perusahaan tambang untuk mencetak keuntungan lebih besar. Terus competitive scenario, berarti kalian harus membandingkan dia dengan sejawatnya atau dia dengan perusahaan lain pada industri yang sama, dia kedepannya seperti apa? Apakah dia punya prospek atau tidak punya prospek? Teman-teman bisa melihat dari sisi itu. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi kalau ada LQ45 itu dalam state yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia terdiri dari aneka industri, industri barang konsumsi, industri kimia, infrastruktur, keuangan, perdagangan, pertanian dan properti dan real estate. Jadi ini adalah subsektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau dari sisi ini teman-teman bisa lihat bahwa dari mana sih subsektor mana yang paling punyai peluang atau mempunyai keuntungan yang lebih banyak. Nah, jadi di situ ini adalah perbandingan tentang laba bersih 2015 dan 2016. Dilihat kalau dari trennya, teman-teman harus mengumpulkan seperti ini ya. Jadi tiap subsektor itu dikumpulkan masing-masing dengan penghitung salah satu tolak ukurnya. Mungkin teman-teman pengen melihat dari sisi laba kotornya atau bikin melihat dari sisi laba bersihnya atau dilihat dari EBIT-nya. Jadi atau dilihat dari EBITDA-nya. Itu terserah teman-teman. Dari pengukurannya terserah dari teman-teman melihat financial statement atau financial performance mana yang ingin dilihat. Jadi kalau dari sisi ini teman-teman bisa melihat dari LQ45, LQ45 itu mana yang punya pertumbuhan yang bagus ya. Salah satunya adalah pertanian. Kalau dibandingkan 2015 dan 2016. Mana yang paling buruk? Kalau yang paling buruk di situ adalah industri perdagangan, jasa, dan investasi di mana 8,2%.
Ini dari LQ45. LQ45 ini ditetapkan oleh lembaga kontan, dan beberapa lembaga itu bisa mengeluarkan namanya grading ya. Jadi ada namanya Kompas 100, ada nama LQ45. LQ45 itu biasanya awalnya yang dibuat orang-orang apa namanya, dari sisi Bursa Efek Indonesia dan kontan biasanya mengeluarkan LQ45. Jadi perusahaan-perusahaan yang dinilai adalah perusahaan mempunyai saham blue chip. Terus dari non LQ45 ternyata di situ yang bertumbuh sangat baik adalah malah perdagangan, jasa, dan investasi. Oh tidak, ternyata industri dasar dan kimia itu sampai 1.570%. Sedangkan yang paling buruk adalah properti dan real estate. Jadi bisa dilihat di sini, teman-teman akan bisa melihat, oh mana sih industri mana yang kira-kira profitable ke depannya. Nah, ini teman-teman bisa cek dari dan bisa hitung dari perbandingan ini. Oke, yang berikutnya adalah company analysis. Ini adalah analisis yang terakhir, yang sifatnya lebih spesifik, lebih narrow, lebih dalam. Jadi company analysis refer to the process evaluating the company profitability, profile, and product or services. It's also no fundamental analysis. Jadi kalau yang tadi itu sifatnya adalah lebih broaden ya teman-teman. Jadi ya belajar yang namanya macroeconomics, terus melihat industri, company analysis itu memang lebih dikatakan dia fundamental karena dia lebih mendalam dan lebih sifatnya khusus atau lebih langsung ke emiten-emitennya masing-masing. Company analysis incorporate basic into about the company like the mission statement and apparitions and the goal and value. Jadi adalah company analysis incorporate basics about company like a mission statement. Jadi harus mengetahui berapa mission statementnya. Kedepannya dia punya forecasting, punya pertumbuhan, kira-kira dia mau memprediksi berapa. During the process of company analysis, an investor also consider company history, focusing on events which have the contribute in shaping the company. Jadi harus mengetahui itu secara proses company analisisnya, bagaimana sih company analysis itu dilakukan, dan investor itu harus memperhatikan beberapa tentang data-data historis atau data-data empiris yang ada di perusahaan tersebut. Company analysis looks into the good and services profits by the company. Jadi company juga harus melihat tuh bagaimana produk atau jasa yang mereka punyai. Jadi tidak hanya berupa financial statement, financial ratio, tapi dia juga harus mengetahui itu goods-nya itu seperti apa sih, barang produksinya apa sih, mereknya dia apa sih, dan jasanya seperti apa, dan apakah jasa tersebut ataukah produk tersebut relevan untuk di masa yang akan mendatang. Jadi itu harus teman-teman tahu atau si investor tahu terkait itu. Terus yang pertama adalah tentang kita melihat dari financial statement, bisa dilihat dari balance sheet, balance sheet-nya seperti apa, apakah balance sheet-nya timpang atau tidak, teman-teman bisa dilihat berapa aktifanya, berapa pasifanya, itu akan teman-teman tahu. Dari balance sheet akan keluar yang namanya rasio-rasio juga, rasio tentang yang namanya likuiditas juga termasuk di balance sheet, teman-teman bisa lihat, bisa cek. Terus current asset and liabilities itu juga salah satu yang bisa dilihat karena ini juga ada rasio di dalamnya. Terus ada current ratio juga termasuk di situ. Ada namanya financial positions atau book value. Lah ini untuk mengukur nilainya itu over value atau under value atau par atau sesuai dengan value marketnya sesuai. Jadi ada pembandingan dari book value dari suatu perusahaan yang dinilai dari financial statement, kemudian dibandingkan dengan market value dari si emiten tersebut. Jadi nanti kalian akan menetapkan apakah dia over value, harganya terlalu mahal, ataukah dia under value, harganya terlalu murah. Jadi dengan adanya over value dan under value, kalian bisa melakukan yang namanya take action, baik itu jual maupun beli. Terus financial ratio, ada profitability ratio, liquidity ratio, activity ratio, ada namanya debt ratio, dan ada market ratio dan capital budget ratio. Jadi profitability ratio ini kalian akan melihat seberapa profitable sih perusahaan ini. Nah, ini akan menjadi tolak ukur yang cukup penting. Dan saya rasa teman-teman sudah belajar di mata kuliah manajemen keuangan dan manajemen keuangan lanjutan. Jadi nanti buka lagi bukunya. Terus liquidity ratio ini adalah tentang
berapa liquid perusahaan atau seberapa cair sih aset dari perusahaan tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari liquidity ratio. Di situ nanti ada kas, ada namanya uh, aset fixed asset maupun current asset, itu teman-teman bisa dilihat mana yang bisa diliquid, mana yang tidak. Nah, itu teman-teman harus bisa membaginya di situ. Activity ratio, efficiency ratio itu juga termasuk di dalamnya. Debt ratio ini sangat penting, seperti adanya namanya DER, debt to equity ratio itu sangat penting karena perusahaan yang dia merugi, otomatis dia harus lihat debt to equity rasionya. Berarti seberapa besar sih equity atau modal dia untuk menutupi yang namanya hutang. Ketika itu negatif, contohnya kemarin di berita-berita CNBC teman-teman tahu ada namanya berita tentang 3 perusahaan BUMN yang merugi. Salah satunya adalah Garuda Indonesia, kedua ada Krakatau Steel, yang ketiga adalah Waskita Karya. Jadi dari tiga perusahaan BUMN itu dia punya debt to equity ratio memang di bawah dari standar. Artinya equity mereka ketika semua dijual atau modalnya itu dikonversikan, itu tidak menutupi yang namanya hutangnya. Dan itu berbahaya sekali. Dan otomatis pemerintah harus melakukan aksi, entah itu menyuntikkan dana atau membail out seluruh dari perusahaan tersebut. Terus ada market ratio, itu bisa dilihat berapa besar market itu mempengaruhi terhadap perusahaan tersebut. Capital budgeting, nah ini penting, atau teman-teman harus melihat dari sisi rasionya mungkin dari sisi WACC ya. Jadi weighted average cost of capital, kalian melihat komposisi dari permodalan mereka itu seperti apa. Itu salah satu hal yang penting. Oke. Yang conclusions. Jadi conclusion ini adalah mengkonklusikan atau men-summarize yang namanya fundamental analysis seperti apa. Jadi fundamental analysis itu can be valuable, dapat sangat berharga, but it approach with cautions. Jadi harus melakukan pendekatan ini harus dengan cara berhati-hati. If you are reading research written by a sell-side analyst, it's important to be familiar with the analysis behind the report. Jadi kalau kalian nih melihat suatu analisis atau kalian melihat suatu kesimpulan, kalian harus mengetahui dulu bagaimana si analis tadi itu menyampaikannya. Jadi kalian harus mengetahui sudut pandang dari si analis tadi. Karena bisa jadi interpretasi dia tidak sesuai dengan interpretasi dari analis yang lain. Jadi kalian harus mengetahui, harus kalian punya kiblat untuk terkait analisis fundamental yang ada. We are all personal bias and every analyst has some short bias. Jadi semua orang itu punya bias ya. Jadi semua orang itu punya perbedaan. Jadi every analyst juga pasti mempunyai suatu perbedaan atau bias di dalamnya. There's nothing wrong with this and the research can still be great value. Tidak ada yang bermasalah dalam hal ini, tetapi research can be still great value. Dia tetap berada di value yang terbaik. Terus learns what the rating means and the track records of the analyst before jumping off the deep end. Jadi ada pembelajaran yang kalian akan dapat ketika kalian mengetahui tentang rating, tentang track record dari suatu analisis tadi. Jadi kalian harus mengetahui kalau bisa memang dalam fundamental analysis kalian juga mengcompare si si resum atau si kesimpulan dari suatu perusahaan tadi. Teman-teman juga harus mengetahui yang namanya prospektus. Nanti saya akan share di ilmu tentang prospektus dan contoh seperti LK45. Corporate statement and press release offer good information, but they should be read with healthy degree of skepticism to separated the facts from the spin. Jadi kita bicara masalah corporate statement dan press release yang mereka laksanakan itu adalah informasi yang baik. Kita harus mengetahui atau melihat dari sudut pandang yang memang sangat-sangat sehat. An investor should become skilled reader to without the important information and ignore the hype. Investor itu harus sangat-sangat mempunyai skill untuk melihat itu, dan ini bergantung dari pengalaman kalian, bergantung dari intuisi kalian untuk belajar tentang informasi yang ada di dalamnya atau laporan keuangan yang ada di masing-masing emiten. Dan ignore the hype. Jadi teman-teman harus bisa mengenyahkan atau tidak mempedulikan yang namanya hype atau
tren-tren yang ada karena kalian belajar tentang fundamental. Ini itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Untuk bahan ini akan saya share di ilmu. Selamat menonton dan selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.